Kalau nggak dijemur, tas ini bakalan berjamur. Mau sampai kapan kita sembunyiin kekayaan sama anak? Aturan keluarga kita, Farel harus nikah dulu, baru bisa lanjutin usaha keluarga. Tapi aku udah nggak sabar. Ya tapi minimal dia harus dapat pacar dulu lah. Hai ganteng, punya mobil dan rumah nggak? Aku punya tanah di desa, dan yang itu mobilku. Dasar kampungan nggak tahu diri, ngapain ikut kencan buta? Pantas jomblo selamanya. Anak muda, kamu cari pacar ada syaratnya nggak? Aduh, tante kelihatannya masih muda. Anak tante pasti belum dewasa kan? Kalau dewasa baru boleh deh. Kalau tante masih kelihatan muda, tante aja yang jadi pacar kamu. Tante, aku ada urusan. Tante lanjut. Ayah, pokoknya aku nggak mau dijodohin, apalagi nikah sama Kenzo si cowok playboy itu. Kalau ayah maksa, aku nggak bakal pulang lagi. Just you. Naila, kamu kan tunangan aku. Beraninya kamu di belakang aku pelihara cowok simpanan. Bukan gitu. Kenzo, ngapain kesini? Kenapa aku datang? Kalau aku nggak datang malam ini kamu mau mesra bersama selingkuhan ini kan? Pertama, aku nggak setuju dijodohin sama kamu. Kedua, aku cocok sama Farel di perjodohan tadi, dan sekarang aku pacarnya Farel. Maksud kamu apa? Kenapa? Aku nggak pantas buat kamu. Bukan kamu, tapi aku yang nggak pantas. Kampungan kayak kamu pasti nggak pantas. Awalnya aku kira kamu cuma cowok lemah. Ternyata kamu juga sales miskin. Kamu bilang apa tadi? Sudah, gak usah debat sama dia. Aku ikut pulang sama kamu ya. Udah yuk. Naila! Berhenti kamu! Naila! Naila, keluar dari mobil. Cepetan keluar. Hei bocah, kalau kamu berani pergi, mobilmu bakal aku hancurin. Hancurin mobil aku? Dasar. Naila, aku nunggu kamu. Sampai kapan kamu mau bohong? Perhatian. Tuan muda pulang. Semuanya simpan harta. Oh iya. Ayo cepat. Sayang, buruan, sembunyiin tas kamu. Pak Wisno, sembunyikan mobilnya. Nanti ketahuan semua. Pak Hendra, tuan muda bawa pulang cewek cantik. Cewek cantik? Kamu yakin? Yakin. Anak itu. Syukurlah. Farel kali ini akhirnya berhasil. Iya, dia akhirnya ngerti. Iya, cepat siapkan makan malam. Ingat ya, bahannya harus simpel dan biasa aja. Ya, tapi jangan terlalu miskin. Siap. Sana cepetan. Kamu ngapain masih bengong? Ayo cepat beresin. Kaniko, Kania. Baru pulang. Naila, ini adalah rumah kami. Naila, berhenti kamu! Farel. Dulu aku kira kamu cuma sales miskin. Ternyata kamu miskin beneran ya? Apa urusannya sama kamu? Ngapain datang ke sini? Naila, di sini kampung banget, kotor dan juga bau lagi. Menurutku ya, kamu mending nikah sama aku. Kalau enggak, kamu pasti akan menyesal. Sekarang Farel pacarku. Rumah dia ya rumah aku. Mau gimana pun rumahnya, aku gak jijik. Kita masuk yuk. Naila, kamu suka main drama ya? Oke, aku ladenin permainanmu. Aku taruhan. Aku yakin kamu di sini nggak bakal bisa tahan 10 menit. Ayah, ibu, kami sudah kembali. Farel? Halo Tante, halo Paman. Aku pacarnya Farel, Naila. Naila, kamu cantik sekali ya. Farel ini beneran beruntung. Aduh, Tante bisa aja. Kak Clarissa, kenalin ini kakak sepupuku. Halo Kak. Kamu kayaknya Clarissa CEO dari grup Farel kan? CEO apaan sih? Sepupuku ini asli orang desa Liwang. Kita udah kenal dari kecil. Mana mungkin dia CEO? Masa iya? Iya bener. Kalau aku CEO, sekeluarga pernah mungkin di sini. Iya, benar. Bener juga. Ngapain di luar? Ayo cepat masuk. Ayo. Masuk yuk. Ayo. Halo, Kaniko, Kania. Ada orang lain di luar. Usir dia dari sini. Siap. Kalian duduk aja istirahat. Bentar lagi kita makan ya. Naila, santai aja ya. Anggap aja rumah sendiri. Makasih Tante. Kalian santai saja ya. Ayo sini. Ayo duduk. Kamu beneran mau jadi pacar aku? Yang penting aku gak nikah sama Kenzo gila itu. Yang mendingan jadi pacar kamu. Kenzo itu, dia orangnya bahaya ya? Ngapain takut? Tenang, ada aku. Kenapa?
Masa gitu aja takut? Kamu cowok bukan? Siapa yang takut? Ayo, aku usir dia sekarang. Hei, awas kalian. Sudah pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Gak perlu diusir lagi. Dia udah pergi sendiri. Tapi selain itu, aku mau kamu pergi hadapi ayahku. Kalau ayah aku nyerah soal Kenzo itu, aku bakal beneran jadi pacarmu. Hadapin ayah kamu. Kayaknya mending gak usah deh. Oke, kalau kamu gak mau bantu aku bakal kasih tahu orang tuamu aku hamil. Kamu jangan ada-ada dong. Ya udah, aku bantuin deh. Wah, sofa rumah kamu ini, meja kursinya kelihatan mewah sekali. Kayaknya ini dari kayu paling premium. Ini semua buatan tukang kayu dari pohon yang di belakang gunung. Belakang gunung. Kayu ini kayaknya nggak ada di dalam negeri. Mungkin kamu salah lihat kali. Itu kan lukisan air terjun sejati. Harganya 8 triliun. Itu dapat dari mana? 8 triliun. Bisa dihargain 80.000 aja udah lumayan. Ini semua dibeli sepupu aku. Dari pasar barang-barang tiruan. Beli di pasar? Kok bisa mirip banget asli begitu? Naila? Ibu. Ibu gak apa-apa. Tante? Aku nggak apa-apa. Cuma rada pusing sedikit. Mungkin kecapean di ladang. Sayang, kamu kenapa? Kamu... Itu, Naila, tolong bantu tante ke kamar untuk istirahat dulu ya. Istirahat dulu, sayang. Ayo istirahat dulu. Ibu ayo sini. Santai aja. Duduk dulu ya. Wah, kursi ini dari kayu cendana merah. Kayu cendana merah. Ini Coba lihat aja kehalusan seratnya. Pasti ini kayu cendana merah. Kalau bikin kursi kayak gini, minimal harganya 10 miliar. 10 miliar. Gak mungkin kursi kayak gini sepupuku beli di pasar barang bekas. Harganya paling cuma 1 juta. Hah? Yuk makan. Ayo sini. Ayo. Ini. Makasih, Tante. Sudah duduk. Ini di rumahku juga ada. Ini kan cawan kristal merah yang langka. Satunya 140 juta. Kalian juga punya ya? 140 juta. Enggak. Aku ingatnya kakak beli ini di mall harganya cuma 14.000. Hah? Mangkok ini pas dipegang sama dengan yang di rumahku. Nggak mungkin cuma 14.000. Mungkin cuma mirip aja kali ya. Iya Naila, kalau kamu suka, nanti tante beliin 2 ya. Mungkin aku yang salah inget. Yuk, cepetan makan. Naila pasti sudah lapar. Enggak kok, Paman. Farel, ini apa? Ini kan kaviar. Keluarga kita kadang juga makan yang enak. Kebetulan tadi beli sedikit dari kota. Iya benar. Kamu coba ya. Ayo, cobain. Oke, cobalah. Wah, enak banget ya. Rasanya sama kayak kaviar ikan sturgeon putih yang pernah aku makan. Kaviar ikan sturgeon putih. Aku baru tahu namanya. Tapi rasanya sama. Dari kecil aku udah makan ini. Iya benar. Ini pasti kaviar ikan sturgeon putih. Semangkuk kue telur kaviar gini, harganya bisa 200 juta. 200 juta? Pacarnya Farel kenapa ngerti banget sih? Apa bakal ketahuan? Hah? Kakak, kamu beli ini semua di mana? Tadi pagi aku beli di pasar. Sampai ratusan ribu loh. Bosnya bilang ini kan rasa kaviarnya ini mirip sama, sturgeon. Mirip sama kaviar, sturgeon itu. Kalau gitu aku juga mau beli nanti. Aku sudah lama ingin makan ini, cuma kemahalan. Kamu gini, mulai sekarang kita satu keluarga. Aku mau makan, tinggal datang. Makasih, Paman. Ayo makan lagi. Naila, ini hadiah kecil dari tante. Kamu ambil ya. Tante, gak usah repot-repot. Gak apa-apa, ambil aja. Ibu ngapain kasih ATM? Kamu lepasin. Ini hadiah dariku untuk calon menantu. Ngapain kamu ribut? Bisa. Naila, kamu ambil ya. Gak seberapa, cuma 2 juta. Terima aja. Makasih, Tante. Makasih, Paman. 2 juta ini aku mau kerja berapa lama? Hadiah perkenalan 20 miliar gak mau.
Semoga aja enggak ya. Paman Arman, Tuan Kenzo, wajah Anda kenapa? aku cuma mau nanya sama Paman. Anak Paman gak mau nikah sama aku. Terus gimana? Tenang aja, kalau perlu aku culik dan aku bawa ke rumah kalian. Tapi dia pulang sampai sekampungan itu. Apa? Kalau gitu, sekarang aku telepon dia dan suruh dia balik. Gak usah. Aku gak percaya. Dia beneran mau pulang sama sekampungan itu. Besok baru kita bahas. Tuan Kenzo, tenang aja. Kalau dia nggak bersikeras, nanti aku patahin kakinya. Nanti aja kita bahas. Tuan Kenzo, masalah ini jangan sampai mengganggu hubungan kita berdua ya. Halo, jangan ditutup. Nomor yang ada 7. Anak durhaka satu ini mau hancurin keluarga Kifrey apa? Kakak, itu, Kamu kenapa? ah, enggak apa-apa. Aku cuma, Kamu mau ini? enggak. Itu kan kado ibu buat kamu. Udah kamu simpan aja. Oke. Aku sih gak kekurangan duit. Jadi aku Ah. kasih ke kamu aja. Tapi kartu ATM-nya aku simpan buat kenang-kenangan ya. Seriusan nih? Kalau gitu aku terima ya. Ya udah. Kita tidur yuk. Tidur bareng kamu. Aku yang secantik ini di sebelah kamu. Masa kamu biasa-biasa aja? Kak, jangan. Kamu jangan begini. Jangan ya. Sudah tahu gak boleh begini, makanya cepetan tidur. Beneran mau tidur sama aku? Oh, ya udah. Ayah, maaf ya. Ini hari peringatan kematian ibu, jadi aku pergi ke makam. Makanya gak ketemu ibu tiri. Mending gak usah pulang lagi. Anak durhaka, Ayah mukul aku. mukul kamu. Paman, di sini banyak orang. Jangan main tangan. Dia anakku. Apa usah? Tapi paman harusnya mikir. Dia kan cuma ke makam ibunya. Dan dia nggak salah dong. Terima kasih. Banyak ya. Kamu nggak apa-apa kan? Mau aku antar ke klinik nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku langsung pulang aja. Ah, 보기 위해 먼 길을 건너왔네요. 힘든 길인 걸 알면서도 그저 걸었죠. Makasih ya. I for you. 눈 kamu kenapa senyum ngeliatin aku? Nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa kayak pernah ketemu kamu. Aku kok nggak inget ya pernah ketemu sama kamu. Aku mau mati lampu tidur. Tidur ya. Kenapa? Anak durhaka, kamu pergi kemana? Kalau nggak pulang hari ini, nggak usah pulang selamanya. Ayah maksa aku nikah sama Kenzo. Mending aku nggak pulang aja. Kalau kamu pulang, kita masih bisa obrolin baik-baik. Kalau kamu nggak pulang, jangan salahin kalau ayah nekat. Aku mau ke rumah nenek. Kalau mau ngobrol, di rumah nenek aja. Nggak apa-apa kan? Iya, Dek. Kamu bilang mau bantu aku usir si Kenzo gila itu. Sekarang waktunya nepatin janji. Terus aku harus ngapain? Kalau persetujuan dari ayahku, kayaknya udah nggak bisa. Tapi, kalau dari nenekku mungkin bisa. Nenek. Nenekku ketua Dewan Keluarga Juvena. Kalau ayahku cuma manajer. Jadi ayah takut banget sama nenek. Emang aku bisa apa? Dek. Pokoknya kamu pasti bisa.
Soalnya aku yakin sama kamu. Ini rumah nenek aku. Nanti kamu harus tampil bagus ya. Aku harus ngapain? Aku juga nggak tahu sih. Kamu ikutin situasi aja. Nenek aku suka orang yang pintar. Kamu kan lulusan Universitas Raya. Harusnya sih aman ya. Kok tahu aku lulusan Universitas Raya? Cuma nebak aja. Jago juga tebakannya. Tapi menurutku, nggak usah jadi aja deh. Mending aku pulang. Tanggung udah di sini. Kalau kamu pulang, aku bilang ke orang tuamu kalau aku hamil. Aku beneran terjebak sama si licik. Ayo. Naila, berhenti! Lepas! Kenzo, kamu kok ada di mana-mana sih? Naila, coba jawab aku. Tadi malam kamu tidur di rumahnya si kampungan itu kan? Hah? Iya. Kamu mau nggak aku ceritain? Aku sama Farel semalam ngapain aja? Kamu dasar cewek murahan. Kamu itu kan calon istri aku. Kenapa kamu... Ngomong ya ngomong aja. Apain main tangan? Dasar kampungan. Berani main tangan sama aku. Kenzo, jangan keterlaluan. Naila, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Nikah sama aku, kalau enggak kamu bakal nyesel. Aku nggak bakal nyesel. Naila, aku kasih tahu ya. Sekarang keluarga Tanui lagi kerjasama dengan grup Vera buat kembangin proyek Danau Timur nilainya sampai puluhan triliun. Nanti keluarga Tanui bakal kuasai seluruh kota Melati. Aku mau hancurin keluarga Jupena gampang sekali. Kamu ngancam. Percuma. Naila, selama kamu mau nikah sama aku, proyek yang nilainya puluhan triliun itu aku bagi sama kamu. Kalau enggak, siap-siap aja jadi pengemis. Kenzo, kamu datang ke sini cuma buat ngomong kayak gitu doang. Aku kasih tahu kamu, Naila. Ayah kamu yang nyuruh aku. Kamu ingin nenek kamu bantu belain kamu kan? Jadi sama. Aku ingin Bu Dewi bantu belain aku juga. Dasar kampungan. Jangan sampai nanti kamu minta ampun. Ya? Dasar sombong. Ayahku cuma mikirin untung, maksa aku buat masuk ke neraka. Jadi sekarang cuma kamu aja yang bisa nyelamatin aku. Aku? Mau nyelamatin kamu gimana? Udahlah, nggak usah. Kita pulang aja yuk. in my heart, and I'm falling and falling and falling. My hair is falling, and my Sekarang yang bisa bantu aku cuma kamu aja. Ayo ikut aku. falling and falling. Helikopter, perahu yacht, villa. Buat mahar nikah ginian doang nih. Ada gak sih yang lebih spesial gitu? Pak Hendra, maksudnya yang spesial itu apa ya? Semua ini bisa aja, tapi masih kurang greget. Iya, proyek kita di Danau Timur mau dikasih ke siapa ya? Keluarga Tanui, besok mau ada tanda tangan kontrak. Nggak bisa. Keluarga Naila masih miskin. Asetnya cuma beberapa miliar. Kalau misalnya beneran jadian sama Farel, nanti orang lain ngomong kita nggak selevel. Kita kasih proyek triliunan ini ke keluarga Juvena. Terus keluarga Tanui mau dikasih alasan apa? Proyek ini mau dikasih ke siapa terserah kita. Nggak perlu alasan apa-apa. Siapa Hendra? Halo? Apa? Kenapa? Pemuda nggak bawa apapun ke rumah Nona Naila untuk ketemu neneknya. Apa? Kenapa Farel malah begini? Masa nggak bawa hadiah datang ke rumah orang? Clarissa, sekarang kamu cepat bawa barang-barang ke rumah keluarga Juvena. Oh ya, sekalian kontrak proyek puluhan triliun dibawa juga ya. Siap. Lagi main kecapi, pelan-pelan ya. Oke. Nenek. Naila sudah datang. Nenek, aku bawa pacarku buat ketemu nenek. Namanya Farel. Dia lulusan Universitas Raya. Anaknya jujur dan rajin lagi. Halo, Nak. Halo nenek. Kenzo, Naila sekarang sudah punya pacar. Kamu lihat kan? Nenek, mereka itu lagi bercanda. Sebenarnya, itu semua cuma buat ganggu hubungan baik kita aja. Ibu, keluarga Tanui itu penting buat kita. Kalian kesini. Kalau niatnya mau bahas perjodohan, nggak usah dilanjutin. Enggak, nenek salah paham. Ini aku lagi belajar lagu baru. Aku ingin nenek bantu dengar. Aku sukanya sama seniman gini kayak kamu. Kalau gitu, biar nenek lihat gimana permainan kecapimu. Iya, boleh. Nenek, kalau gitu aku coba ya. Sebenarnya aku juga bisa. Kamu juga bisa main. Baiklah, kalau gitu kita berdua main juga. Biar nenek yang kasih pendapat. Ngapain dia saingan sama kamu? Kalau dia mainnya gak sebagus aku bakal bikin dia hilang selamanya dari samping kamu. Enak aja. Kamu takut? Naila, tanding biasa nggak masalah. Kamu tahu, nenek paling suka anak muda yang bisa main kecapi. Nenek, tapi... Dari cara main kecapi, bisa kelihatan kepribadiannya. 50 tahun lalu, aku sama kakekmu kenal juga karena kecapi. Farel, berani tanding nggak? Gimana ya? Aku coba ya. Baik, bagus. Anak muda itu harus punya semangat, harus berani ambil tantangan. Kamu wajib setuju lah. Kalau kamu nggak setuju, mending kamu pulang aja. Kalau kamu setuju, kamu pasti bakal kalah. Ayah,
Kan belum mulai tanding. Apanya yang mau ditandingin? Orang kampung gitu, mana mungkin bisa main kecapi? Kalau bisa main pun, levelnya pasti nggak bakal bisa buat lolos ujian yang mudah. Sebentar. Paman Arman, seperti pepatah bilang, lebih baik sadar diri. Kalau tanding memang keinginannya, ya sudah kita lihat saja. Tunggu dulu. Terus kalau Farel mainnya lebih bagus dari kamu gimana? Nggak mungkin. Kamu pernah nggak lihat orang kampung yang bisa main kecapi? Farel itu cuma bocah kampungan. Cuma orang kaya seperti Tuan Kenzo yang pasti jago mainin kecapi. Tetap harus ada taruhannya lah. Baiklah, kamu sebutkan saja. Apa taruhannya? Menurutku, mending gak usah pakai bertaruh deh. Kalau Farel yang menang, pertunangan kita batal. Kamu nggak boleh lagi ngejar aku atau ngeganggu keluargaku lagi. Baik, nggak masalah. Yakin beneran nih? Nailah, kamu mau minta apa aja, bakal aku kabulin. Soalnya, orang kampungan ini nggak mungkin menang. Baiklah, langsung mulai aja ya. Soal penilaian permainan kecapi, aku akan nilai dengan adil. Kalian gak usah khawatir, aku pilih kasih. Siap, kalau nenek sudah ngomong gitu, aku jadi tenang. Waduh, beneran merdu banget. Senar besarnya lantang terdengar. Senar kecilnya lembut mengalun. Tuan Kenzo, di lagu ini memang sangat jago. Nenek, aku sudah selesai main. Nenek, aku sudah selesai main. Oke. Kenzo, ternyata kamu sudah setara maestro. Aku susah bayangin di antara anak muda sekarang, siapa yang jago main kecapi dibanding dirimu. Nenek, Anda sangat berlebihan. Sekarang, giliran pacar palsunya Naila. Dek, kamu yakin bisa nggak? Aku coba ya. Hei, belum mulai juga. Belum mulai, sudah ada yang gugup duluan. Mental kamu yang cuma segini, nggak pantas deketin Naila. Ayo mulai. Ini lagu Senja dari Perahu Nelayan. Ini lagu yang sangat susah. Hebat juga. Ternyata beneran bisa ya. Tapi nggak berarti bisa main dengan bagus. Tekniknya bagus sekali. Pasti ada guru hebat yang ngajarin. Nenek, silakan duduk dulu. Ibu, Tuan Kenzo jelas lebih hebat lah. Oh ya, nak. Kamu belajar kecapi dari siapa? Kemampuan kamu itu, bahkan aku yang sudah tua main kecapi selama ini juga nggak bisa nyamain kamu. Nenek, aku belajar kecapi dari tetanggaku, namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu. Aku juga kenal sama Pak Wisnu. Dia itu ketua asosiasi kecapi nasional, diberi gelar orang pertama yang memainkan kecapi. Wah, pasti itu cuma kebetulan aja. Pak Wisnu yang aku maksud ini, dulu katanya diajak keluarga Farel, ngajarin anaknya main kecapi. Habis itu, aku nggak pernah lihat dia lagi. Pak Wisnu yang di desa kami, namanya emang Pak Wisnu. Dia beneran asli orang kampung kami. Wisnu. Yang aku kenal namanya juga Wisnu. Ah, Orangnya yang ini kan? iya, benar itu dia. Dia emang orang dari desa kami, namanya Pak Wisnu. Apa? Ngomong apaan kamu? Dasar kampungan. Baru bisa main kecapi aja udah sombong. Mainnya masih amatir, ngakunya Pak Wisnu itu guru kamu. Udah cukup bicaranya. Ibu, lomba tadi. Aku rasa ibu sudah tahu hasilnya. Nenek, menurutmu Ngapain nanya lagi? Pasti Farel yang menang. aku udah yakin Farel gak bakal kecewain nenek. Dek, kamu keren banget. Pulang nanti aku kasih hadiah ya. Kenzo, kamu emang hebat, tapi kalah ya tetap kalah aja. Sesuai kesepakatan, batalin aja pertunangannya. Nenek, aku nggak terima. Aliran uang kita sebentar lagi bakalan habis. Kalau tanpa bantuan keluarga Tanui, kita terpaksa harus makan angin. Nenek, aku lupa bilang satu hal. Besok keluarga Tanui bakal tanda tangan kontrak sama grup Ferrol. Proyek itu nilainya sampai puluhan triliun. Proyek Danau Timur itu. Puluhan triliunan. Bener, Nenek. Asal kamu izinkan Naila nikah sama aku putuskan, kita berikan keluarga kalian 60 triliun. Apa? Kamu serius? Tentu saja, Nenek. 60 triliun itu cukup buat keluarga Juventus jadi penguasa daerah sini. Dan keluarga Tanui di kota raya juga bakal punya nama besar. Nenek serius mau mikir soal itu? Naila, Nenek harus pikir-pikir dulu. Nenek gak bakal nyakitin kamu. Tapi, Nenek juga harus jaga kepentingan keluarga. Nenek. Dasar kampungan. Sekarang kamu bisa lihat kan perbedaan aku dan kamu? Aku bisa keluarin 60 triliun. Kamu cuma bisa keluarin 300 juta. Emang duit paling berkuasa. Naila gak bakal suka kamu. Oh ya, kamu benar. Kamu punya duit emang berkuasa. Naila, duluan kesini. Kamu jodohnya sama Tuan Kenzo. Si bocah kampungan ini hidupnya ditakdirkan menjadi petani.
Siapa bilang kalau tuan muda kami pantas jadi petani? Clarissa? Kak Clarissa? Clarissa? Tuan, kita datang untuk menghantarkan lamaran. Bentar, tadi kakak manggil aku apa? Kenapa mereka tadi manggil kamu Bu Clarissa? Bu Clarissa, sepertinya ada salah paham. Anda kenapa panggil dia tuan? Dia cuma orang kampung. Dasar kampung. Tuan kita ini pewaris keluarga terkaya, Farel. Pewaris grup Farel. Apa? Tuan, maaf kami telat. Sebentar, kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Tuan, soal itu kita bahas nanti ya. Ya ampun, Kak Clarissa pura-pura jadi orang kaya demi bantu jaga wibawaku. Apa ini bisa berhasil? Ini maksudnya apa? Jadi kakakmu ternyata CEO-nya grup Farel dan kamu pewarisnya Farel. Semuanya itu beneran. Kenapa kamu gak cerita? Aku juga baru tahu barusan. Ya udahlah, kakak pura-pura demi aku. Mending aku ikutin aja deh. Bu Clarissa, pewaris Farel. Kok bisa begini? Tuan, Nyonya memintaku bertanya apa kesukaan Nona Naila, biar bisa langsung dikirim. Aku gak tahu. Jangan tanya aku. Bu Clarissa, tolong penjelasannya. Kamu tadi bilang dia itu tuan dari Farel. Ini dia sama sekali gak seperti pewaris orang kaya. Apa Anda gak salah orang? Nyonya suruh kirim hadiah, bukan umumin soal identitas Tuan Farel. Kakak, tadi kakak nggak sengaja manggil nama panggilanku di desa kan? Iya benar. Emang kenapa? Itu hanya nama panggilan. Bu Clarissa, kamu bikin kami kaget setengah mati. Lain kali, jangan bercanda lagi ya. Bu Clarissa, orang sehebat dirimu masih aja suka bercandain kami. Di dunia ini, tidak ada julukan yang salah. Bu Clarissa, ini sudah kelewatan. Kalau kamu ngomongnya begitu. Bu Clarissa, anak ini ada urusan dengan keluarga kami. Lebih baik Anda tidak usah ikut campur. Kenzo, besok kamu masih perlu tekan kontrak kita. Kenapa? Kamu nggak mau lanjut proyek itu? Enggak. Bu Clarissa, Anda jangan marah. Aku hanya penasaran. Soalnya Anda CEO-nya grup Farel. Anak ini, maksudnya Tuan Farel, mana mungkin cuma sales biasa. Waduh, gimana ini ya? Bakal ketahuan nggak? Sebenarnya, aku anak angkat dari keluarga Farel. Apa yang aku capai sekarang, semua berkat didikan keluarga Farel. Aku bagian dari keluarga Farel. Jadi jelas, dia tuan mudanya keluarga Farel. Oh, Bu Clarissa, ini semua salah paham. Tadi itu semuanya salah paham. Semua orang pada manggil kakak Bu Clarissa. Apa kakak beneran diangkat sama keluarga Farel ya? Kakak, kamu beneran diangkat ya? Iya Farel, maaf ya, nggak ngasih tahu kamu. Wah, hebat juga kakak. Jago juga nyembunyiinnya. Jadi tadi, anak ini ternyata tuan muda palsu. Farel, ini luka dari mana? Barusan pas aku main kecapi, jariku nggak sengaja keiris. Gak apa-apa. Kamu selalu pakai cakrawala abadi yang dikasih Pak Wisno kan? Sejak kapan pakai alat kualitas jelek? Cakrawala abadi. Peninggalan dinasti kuno katanya dibeli sama pembeli misterius. Harga belinya 1 triliun. Apa? Kecapi yang Pak Wisno kasih harganya 1 triliun? Keceplosan nyebut cakrawala abadi. Aduh, kebanyakan ngomong. Kak Clarissa beneran atau pura-pura sih? Tuan Kenzo, ini sudah termasuk penyerangan sengaja atau intimidasi bisnis. Ini gak ada hubungannya denganku. Bukan aku yang lukain dia. Tapi dia lukanya di tempat kamu. Kenapa? Kamu nggak mau tanggung jawab ya? Aku... Aduh, kakak sebenarnya. Nggak usah deh. Nggak bisa, harus ganti rugi. Suruh dia ganti rugi. Kalau 20.000 aja cukup kali ya. Gimana kalau senilai ini aja? 10 miliar. Gimana mikir? Tuan muda kami minta 200 miliar. Ayo kaya. Tuan muda kami bilang 200 miliar. Buat keluarga Tanui, itu kecil kan? Aku emang punya duit, tapi aku nggak bego. Luka dia tadi bahkan kurang dari 0,5 milimeter. Ini apa-apaan? Sekarang bukan soal 200 miliar. Lengan sama kaki, pilih salah satu. Jangan gitu. Tangan kamu ini terbuat dari emas kali ya? Kakak kamu baik banget sama kamu. Aku jadi iri. Kakak, aku cuma mau 20.000 buat beli pangsit. Kamu mau jadiin kakinya mie pangsit ya? Wah, ide bagus. Tuan Farel, aku minta maaf. Kamu orangnya baik budi. Kamu jangan marah sama aku. Nanti kalau kejadian lagi, asal kamu ngomong aja, aku siap ngelakuin apapun. Tolong jangan copot kakiku ya. Farel, kamu maunya gimana? Ya udah kalau gitu. Yang penting jangan ngeremehin orang lagi. Biarin aja mereka pergi. Makasih ya Tuan Farel. Makasih. Tunggu sebentar. Bu Clarissa, Farel nggak mau duit, tapi aku mau. Dalam setengah jam, aku mau 200 miliar. cuma setengah jam. Dapat dari mana uang sebanyak itu? Kalau buang waktu sedetik saja, tambah 20 miliar lagi. Kakak, kamu datang ke sini demi belain aku ya. Kenapa kakak bawa orang sebanyak ini? Hampir lupa hal serius. Ayo, naikin semua barangnya. Bu Dewi, ingat nggak? Ini patung sawi giok putih yang gagal dapat di lelang Sotheby's. Aku tawar ini sampai triliunan tapi tetap nggak dapat juga. Jadi, harga semua barang ini setara sama pupuk desa kita selama 10 tahun. Bu Dewi, ini mahar buat keluarga Juvena. Bagaimana menurut Bapak? Kakak, semua barang ini kiriman dari ayah dan ibu. Iyalah. Bukannya yang itu katanya buatan tangan Pak Budi. Itu di situ ada cap resmi dari dinasti kuno. Mana mungkin buatan Pak Budi? Kamu pikir kakak bodoh? Kalau bukan buatan Pak Budi, berarti barang yang lain juga bukan barang pasar dong.
Farel, lagi mikirin apa? Kakak, ayah, dan ibu sampai rapat-rapat begini buat bantuin aku. Pasti ini ngabisin banyak uang. Farel, ini cuma urusan kecil buat kakak. Yang penting kamu tampak hebat. Berarti ini bukan barang palsu dong. Disewa kali ya. Tapi disewa bukan yang lebih mahal ya. Yang ini lukisan bunga burung zaman kuno. Yang ini batu warna-warni saat Dewi Nura menambal langit. Setiap barang ini mempunyai nilai yang luar biasa. Minimal 10 miliar ke atas. Apa? Aku hidup selama ini, baru kali ini lihat begitu banyak karya asli. Nah, aula leluhur keluarga Juvena, butuh menantu baik. Nenek, tolong jangan bercanda. Naila, besok kamu sama Farel langsung urus surat nikah. Enggak usah. Biar aku telepon kantor catatan sipil. Kalau perlu mereka lembur. Farel, ini semua beneran kan ya? Kayaknya sih, mungkin aja. Siapa tahu, bisa jadi. Kenapa adikku nggak percaya sama kakak? Jadi, semua barang-barang ini asli. Iya. Halo? Apa? Kecelakaan mobil? Barangnya gimana? Oke, aku langsung ke sana. Nah, kakak, ada apa? Awalnya aku nyediain hadiah buat kamu, tapi nggak nyangka ada masalah di jalan. Tapi jangan khawatir, aku pergi urusin dulu. Bu Clarissa, kalau ibu ada urusan, lanjutin aja. Farel, ada kita-kita kok yang jagain. Baik. Hati-hati di jalan, Bu. Farel, Paman lihat kamu orangnya keren juga ya. Ayo masuk, Paman buatin kamu teh pilihan terbaik dari Deksara. Ayo masuk. Ayo masuk. Farel, udah duduk aja. Paman gak tahu teh ini cocok gak sama selera kamu. Aku minum ya. Enak banget. Aku juga sering kok minum teh ini di rumah. Setengah kilo teh ini harganya 20 miliar. Bu Clarissa baik banget ya sama keluarga kamu. Dari kecil kakakku itu selalu baik sama aku. Gitu ya? Gimana kalau kamu cerita ke Paman soal kondisi keluarga kamu? Aduh ayah, Farel aja belum resmi jadi anggota rumah. Kenapa nanya segitunya? Kamu kan mau nikah sama dia, masa saya nggak boleh nanya lebih jelas? Paman, orang tuaku selalu ngajarin kalau uang itu gak bisa buat nilai seseorang. Tapi Bu Clarissa itu kan kaya banget. Emang dia gak pernah kasih kamu triliunan untuk senang-senang? Triliunan? Dengarnya aja aku udah ngeri banget. Lagian, tadi pas kakakku bilang 200 miliar, paling dia cuma bercanda. Tapi menurutku kayaknya kakak kamu gak bercanda deh. Aduh, gaji aku aja cuma 6 juta sebulan. Mana berani mikir sebanyak itu. Tadinya aku mau minta ke Kenzo. Cuma 20 ribu aja buat kirim vaksin. Penipu! Ya, dasar bajingan. Beraninya nipu aku. Untung aku masih waspada. Farel, aku kasih tahu ya. Aku ngikutin kamu dari tadi. Kenzo, kamu ngapain sih muncul lagi? Bu Clarissa kan nyuruh kamu cari dana. Sisa waktunya setengah jam lagi. Gak mau. Orangnya gak ada, ngapain aku balikin? Aku kasih tahu ya. Aku gak bakal balikin sepeser pun. Kamu bisa apa sama? Kenzo, jadi orang jangan ikat janji. Emangnya kamu siapa ngajarin aku? Aku bilang ya Farel, hari ini aku gak bakal balikin sepeser pun. Bahkan aku bakal hajar kamu. Wah, barang-barang ini koleksi yang Bu Clarissa berikan. Nenek, barang-barang ini palsu. Kenzo, makan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Nenek, mana mungkin aku bohong. Kalau barang ini beneran asli, itu cuma muncul pas saat lelang. Lihat anak itu. Gayanya kayak orang miskin. Menurutku, dia kayaknya belum pernah lihat barang-barang ini. Ibu kan ngerti soal ini. Coba lihat baik-baik. Semua barang ini sebenarnya asli atau enggak. Farel itu anaknya baik. Dia nggak mungkin bohong. Waktu Bu Clarissa bawain barangnya, dia bilang barangnya diambil dari rumah Farel. Tapi siapa tahu kalau dia bohong. Aduh, hapus nih. Kalau pura-pura kaya pasti bakal kebongkar. Lihat kan? Kalau dia emang gak bohong, kenapa mukanya panik? Kenzo, kalau Farel bohong, berarti kamu udah Bu Clarissa bohong. Kalau aku sih percaya sama Farel. Naila, aku gak ngerti. Apa bagusnya dia? Kenapa kamu belain dia terus? Ya iyalah, aku pasti belain dia. Emang kenapa? Oke, sekarang kita gak usah bahas barang-barang ini asli atau palsu. Aku cuma mau tanya satu hal. Proyek 60 triliun ini. Pak Arman, mau atau enggak? Ya mau lah, jelas mau banget. Kalau gitu tunjukkan niat kamu. Suruh Naila nikah sama aku. Kenzo, kamu udah gila ya? Status keluarga Tanui di kota raya itu beneran asli. Meski Farel didukung sama Bu Clarissa, aslinya dia tetap aja kampungan. Aku yakin kalau keluarga Juvena dapat proyek 60 triliun ini, posisi kalian di kota raya langsung naik. 60 triliun? 60 triliun? Ya kan, Paman Arman? Nenek, besok kita sudah mau pergi tekan proyek puluhan triliunan ini. Coba bayangin, kalau keluarga kami dapat proyek itu, otomatis keluarga Juvena kebagian. Kenzo, kamu beneran yakin? Nenek, aku Kenzo, nggak ingkar janji. Asal Naila sekarang menikah denganku, aku jamin. Kamu langsung jadi nyonya. Dari keluarga terpandang, istri Kenzo yang semua orang iri. Kontrak puluhan triliun ini, artinya kita bisa sejajar dengan Bu Clarissa. Bu Clarissa apaan? Besok setelah tekan proyek ini, dia pun bakal minta ampun sama aku. Waduh, Tuan Kenzo, kamu memang pilihan terbaik bagi Paman. Naila pasti
bakal paman serahin ke kamu. Ayah, kenapa ayah bisa berubah secepat itu? Nenek, tolong bilangin ayah. Nggak ada calon yang lebih pantas. Mulai sekarang, kamu harus nikah sama Tuan Kenzo. Di sini itu isinya kecapi kuno yang sangat mahal. Kamu kok curang sekali? Tenang aja Ibu Clarissa, barang di dalamnya sudah pasti aman. Saya sudah suruh orang ambil mobil pengganti untuk anterin kecapinya. Ya sudah, nggak masalah. Buruan ya, habis beresin urusan ini. Aku kasih kamu bonus. Makasih Bu Clarissa. Saya berangkat dulu ya. Nenek. Sudah, jangan ribut terus. Atas sama Farel, Iya, saya Farel. hadiah dari Bu Clarissa sudah sampai. Coba buka dan cek dulu. Kalau aman saya izin pamit. Oke, makasih ya. Maaf repotin. Farel, kamu beneran suka sok kaya ya? Sampai nyewa orang suruh antarin barang gitu. Kok kamu seberani itu? Hah? Asli atau palsu, kita akan tahu setelah dibuka. Pas mau berangkat tadi, kakak bilang dia siapin hadiah buat kamu. Siapa tahu hadiahnya itu adalah barang mahal. Aduh, ini barang palsu. Apanya yang menarik? Wah, kecapinya indah banget. Farel, hadiahmu spesial sekali. Kemarin itu Pak Wisnu bilang mau kasih aku kecapi ini. Barang jelek kayak gini, kenapa kalian harus heboh sekali sih? Nenek, kalau suka, besok aku suruh orang pesan spesial dari luar negeri buat nenek. Farel, kamu heboh banget. Padahal cuma bawa kecapi usap. Jangan bilang begitu. Ini juga hadiah dari mereka. Kalau kamu bela si kampungan itu terus, aku nggak anggap kamu anak lagi. Mau si Kenzo hari ini kasih apapun ke kita. Aku tetap pilih Farel. Dia beneran percaya kan? Statusku emang gak selevel sama mereka. Naila, Kenzo itu anak orang kaya dari keluarga Tanui. Dan Farel itu cuma anak kampung miskin. Kalau kamu punya akal, kamu pasti tahu harus pilih siapa. Nenek, aku yakin nenek pasti ngerti. Ibu, masalah ini menyangkut keluarga Juvena kita. Naila, ayahmu juga demi kebaikanmu. Keluarga kita nggak ngincar kemewahan, tapi minta hidup tenang dan aman. Naila, tolong jangan ribut dengan ayahmu ya. Nenek. Nenek bilang apa? Farel sangat baik kepadaku. Seumur hidup, aku cuma mau sama dia. Baik sama kamu. Lagian dia cuma bawain barang gak jelas ini buat ngebohongin kamu. Emangnya kamu tuh anak kecil apa? Semua ini Bu Clarissa yang kirim langsung. Emang hadiah sebanyak ini belum cukup? Selalu aja Bu Clarissa. Bu Clarissa itu sekarang ada di mana? Kalau gitu artinya, tanpa Bu Clarissa, Farel itu bukan siapa-siapa kan? Masih jauh nggak? Sedikit lagi, tinggal putar balik, kita sampai. Andai mereka tahu barangnya, mereka akan perlakukan Farel dengan baik. Kamu enggak. Jangan salahin aku. Nenek, semua barang ini hasil kerja keras orang tuaku. Mereka pasti nabung buat beli ini. Biarpun gak mahal, tapi ini tanda perhatian yang tulus. Farel, beli barang kayak gini pun mau disimpan. Baru dengar, kalau maksud kamu, barang-barang ini asli, tunjukin sertifikatnya, biar kita bisa lihat, ya kan? Aku gak punya begituan. Gak ada. Terus kamu berani bilang itu asli. Sekarang, kamu bawa semua barang bekas ini, pergi dari keluarga Juvena. Cukup kan, Zo? Jangan kira aku gak bakal berani main tangan. Dengan nyalimu yang sekecil itu, kamu berani nampar aku. Kenzo, jangan keterlaluan. Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Kenzo, tolong taruh barangnya. Hari ini, semua sampah yang kamu bawa, mau aku hancurin semuanya. Jangan! Jangan! Dasar brengsek. Ini kecapi dari Pak Wisnu. Anak muda, jangan berlebihan. Asli atau palsu, kecapinya juga masih kelihatan bagus. Ibu, udah, ibu jangan kesana. Nanti kalau dia ngamuk pukul ibu gimana? Si kampung, ngamuk. Ngamuk juga percuma. Sayangnya, siapa suruh kamu penakut? Nggak berani main tangan segala. Beraninya kamu pukul aku, brengsek. Farel, kita gak sanggup lawan keluarga Tanui. Bukan aku yang salah. Dia yang udah keterlaluan. Sini aku pukul lagi kamu. Dengerin nenek, jangan emosi dulu. Ngomongnya baik-baik. Aku bilang, keluarga Tanui punya kekuasaan besar. Kamu jangan cari masalah, nanti hidup menjadi susah. Naila, coba kamu bujuk dia. Kampungan! Apa orang tuamu gak ngajarin kamu, ha? Gak punya etika, berani nyakitin aku. Hari ini kamu ku mampus itu.
Farel, kamu jangan emosi. Jangan cari masalah sama keluarga Tanui, nanti kita yang susah. Maafin aku, Nenek. Orang tua aku ngajarin buat nyelesain masalah pakai logika. Hari ini, aku kebawa emosi. Omong kosong! Dasar kampungan! Aku habisin kamu sekarang juga! Cepat suruh orang ke keluarga Juvena. Aku mau potong kaki dan tangan Farel. Cepetan! Farel, kamu sebaiknya keluar dari sini. Ayo cepat pergi. Pergi sana. Ayo kita pergi. Siapa yang berani kabur? Tunggu dulu. Itu kan kecapi sutra. Nenek, bukannya ini kecapi mahal ya? Kecapi sutra. Ini harta karun dunia musik. Teknik pembuatannya sangat detail. Kecapi begini, puluhan triliun pun gak dapat. Puluhan triliun? Puluhan triliun? Nggak mungkin. Ini udah kelewatan. Pak Wisno ngasih kecapi ini sama aku. Katanya sih paling cuma 1 juta. Aduh, Pak Wisno jadi ke bawah. Pakai ribet aja jelasinnya. Kalian semua denger kan? Dia udah ngaku sendiri. Barang ini gak ada nilainya sama sekali. Aku sudah lihat banyak kecapi. Gak mungkin salah lihat. Lagian ini dikirim Bu Clarissa. Masa Bu Clarissa ngirim barang palsu? Nenek, kalau semua barang ini asli dan dikumpulin semua, bisa lewat puluhan triliun. Walaupun Clarissa CEO-nya grup Farel, gak mungkin dia bisa keluarin duit sebanyak itu. Farel, apa keluargamu keluarga Farel? Ayah kamu itu ketua Farel Pak Hendra ya? Hah? Gak mungkin. Orang tua aku cuma petani desa biasa. Itu gak mungkin. Berarti aku yang salah. Farel, coba jujur sama aku. Barang-barang ini sebenarnya asli apa palsu? Barang-barang ini memang punya keluargaku. Tapi semuanya dibeli dari pasar-pasar di desa. Kalian semua dengar sendiri. Si kampung ini sendiri yang ngaku. Barang-barang itu emang palsu semua. Emangnya kenapa kalau palsu? Aku suka Farel karena orangnya. Mukaku sudah dibikin begini, kamu masih ngebelain dia. Ku beritahu ya, masalah ini belum selesai. Apa aku sudah salah lihat ya? Farel, apa kamu masih ada bukti lain nggak? Kalau kecapi ini kecapi sutra? Nenek, ini penting ya. Tentu saja penting. Kalau kecapi ini asli, berarti Pak Wisno adalah maestro kecapi. Maestro Wisno berarti keluarga Farel, bukan keluarga sembarangan. Sayangnya, si kampungan ini nggak punya bukti apa-apa. Kalaupun ada, pasti juga palsu. Kecapi ini pemberian Pak Wisno. Aku nggak punya sertifikatnya. Kamu lihat, palsu ya tetap aja palsu. Dimanapun gak bakal jadi asli. Menurutku, barang-barang bekas ini mungkin aja dibeli dari hasil ibumu jual diri ya. Jalan. Farel, tenang dulu. Jaga mulut kamu ya. Aku rasa karena omonganku benar, makanya ngamuk kan? Hah? Lagian, kalian keluarga Juvena kalau kalian setuju dengan hubungan ini, berarti kalian terima si kampungan sebagai keluarga. Keluarga kalian di kota kaya gak bakal bisa punya Fana. Itu urusan keluarga Juvena. Ngapain kamu ikut campur? Kamu akan menyesal sudah ngomong kayak gini. Tuan Kenzo, kami sudah sampai. Tenang aja. Aku bakal jagain kamu. Harusnya aku yang jagain kamu. Aku gak nyangka kamu seberani ini. Tapi sekarang situasinya... Gak apa-apa. Aku kan cowok. Harusnya aku yang jagain kamu. Hari ini, siapapun gak bisa jagain kamu. Tuan Kenzo, Ibu, mending kita nggak usah ikut campur. Jangan lupa, ibu itu kan ketua keluarga Juvena. Hei Kenzo, emangnya kamu gak takut sama kakak sepupuku? Jangan sebut soal Clarissa. Dengar ya, kalau aku sudah dapat proyek besar ini, Clarissa bukan siapa-siapa. Dia juga bakal tunduk sama aku dan panggil aku ke Kenzo. Hajar dia. Siap. Sombong. Aku manggil kamu Kak Kenzo. Emangnya kamu pantas? Kakak? Bu Clarissa, Anda bukannya sudah pergi. Kok sekarang kembali? Tadi aku keluar ada urusan. Terus kamu berani begitu ke Farel? Kalau aku sampai nggak balik, pasti sudah dihabisin sama kamu. Kamu beneran berani sekali ya? Sama sekali nggak menganggap kekuasaan aku ya? Aku hormat sama Bu Clarissa karena punya kedudukan dan status sosial. Tapi kamu sama si miskin ini ada hubungan darah apa? Ngapain belain dia sampai begitunya? Mending kita kerjasama aja. Hah? Aku Clarice, kekayaanku puluhan triliun. Kamu Kenzo. Kenzo itu siapa? Berani-beraninya mau numpang nama. Bu Clarissa, meskipun kamu punya status tinggi, kamu tetap punya status miskin. Miskin. Benar kan? Barang-barang ini semuanya adalah palsu. Kalau nggak miskin terus apa? Masa iya? Kamu anggap remeh keluarga Juvena. Semua barang itu, aku belinya barang Tante Murni. Kamu pikir aku, Clarissa, mau beli barang palsu? Bu Clarissa, jadi kecapi ini asli. Tentu saja, ini hadiah dari Pak Wisno buat Farel. Pak Wisno kalau kasih barang, nggak pernah yang palsu. Kenzo, kamu rusakin harta karun dunia kecapi. Kecapi ini dirusak oleh Kenzo. Berarti semua barang ini juga kamu yang hancurin. 10 triliun. Kenzo, mau transfer atau cash? Barang ini nggak ada sertifikatnya. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Sekarang buka matamu lebar-lebar. Ini tuh sertifikat lelang dari Christie's. Kamu harusnya kenal. Mana mungkin ini benar? Ini nggak mungkin asli.
Bu Clarissa sama cowok itu nggak ada hubungan darah. Tapi kenapa baik banget? Kayaknya aku emang harus nempel sama dia ya. Aku ngerti sekarang. Ternyata kalian yang mau menjebak aku. Kompak bohongin aku ya. Kenzo, kamu itu siapa sih? Sampai aku, Clarissa, buang waktu untuk nipu kamu. Gak masuk akal. Ini semua gak mungkin. Sekarang di sini kalau dijumlahin semua bisa lebih dari puluhan triliun. Walaupun kamu CEO, kamu keluarkan duit sebanyak itu dari mana? Aku nggak mau buang waktu. Kamu ngancam sepupuku, belum lagi ngerusak banyak barang. Mau ganti duit atau nyawa? Kamu pilih sendiri. Tunggu. Keluarga Tanui mau teken proyek puluhan triliun. Kita lihat nanti. Pada saatnya, siapa yang bakal minta ampun? Selama pewaris grup Farrell nggak setuju, kontrak itu cuma kertas. Kakak, kenapa kakak liatin aku? Jadi ini soal uang. Aku ganti. Besok kita ketemu di keluarga Juvena. Siapa yang gak datang berarti pengecut. Paman. Pokoknya paman harus jagain Naila. Kalau dia sampai kenapa-napa, nasib keluarga Juvena nanti, aku gak bisa jawab. Kenzo, paman udah janji sama kamu. Nggak akan paman ingkari. Baik. Ayo. Tahan aja. Nanti kalau proyeknya udah ditekan, aku pasti nggak akan rugi. Kak, tolongin aku. Kamu tuh bisa nggak sih bersikap layaknya anak orang kaya? Masa ngomong aja panik takut gitu? Bukan begitu. Itu CEO-nya grup Farrell, Clarissa. Dia mau ganggu kerja sama kita. Apa? Padahal keluarga Tanui sudah bersusah payah bangun relasi dengan keluarga Farrell di kota kaya. Ini nggak boleh gagal. Nggak akan. Ayo ke rumah keluarga Farrell bersama mereka. Ayo. Hai, kita mau masuk sebentar cari Pak Hendra. Bahas soal kontrak buat besok. Oh maaf, Pak Hendra tidak ada di rumah. Besok udah mau tekan kontrak. Kenapa bisa nggak di rumah? Pak Hendra pulang kampung buat rayain ulang tahun. Soal kontrak itu, dia titip pesan ke kalian, nanti saja dibahasnya. Kakak, kalau besok kita gagal teken kontrak, keluarga Tanui bisa mampus ini. Kamu, kalau sampai putus hubungan sama keluarga Farhan, kamu urus tambang dan cabut sana ke Afrika. Kakak, padahal udah bawa barang berharga ini. Tapi malah gak aku jaga. Maaf ya. Ngapain minta maaf? Pak Wisnu masih banyak kok kecapinya. Nanti pulang pilih sendiri. Bukan begitu, Kak. Kayaknya kakak nyembunyiin sesuatu dari aku ya. Nyembunyiin? Enggak lah, aku cuma ingin balas jasa paman sama tante aja kok. Balas jasa. Tapi nilai barang-barang ini udah jauh lebih besar dari sekedar balas jasa. Gak bisa. Pokoknya kakak harus ngasih penjelasan. Farel, kamu itu keluargaku. Itu gak cuma soal budi saja. Tapi... Sudah, aku masih ada kerjaan. Gak banyak ngomong ya, bye-bye. Bye-bye. Kakak. Mati aku, hampir aja ketahuan. Hati-hati Bu Clarissa. Farel, kalau keluarga Tanui ganti rugi ke kamu mau pakai duit itu buat apa? Barangnya milik kakak aku. Harusnya paman tanya dia. Loh, kalian itu kan satu keluarga. Barangnya dia, barang kamu juga. Sejujurnya, paman kepikiran kalau Naila itu bisa nikah sama kamu, kalau aja kamu itu bagian dari keluarga Farel. Ayah benar-benar mata duitan ya. Itu sama aja jual anak. Ini semua demi kehidupan kamu dan juga keluarga Juvena. Menurutku ini semua demi diri ayah. Ngomong apa kamu? Mau kuulang 1000 kali pun semua bakal sama aja. Aku beneran udah muak berada di sini. Farel, ayo kita pergi. Naila, kalau kamu pergi gak usah balik lagi. Keluarga Juvena emang penting. Kebahagiaan Naila juga penting. Kamu pikir aja sendiri. Ibu! Ibu! Farel, makasih ya buat hari ini. Aku gak bantu apa-apa kok. Tadi kan itu bantuan kakakku. Terus, kamu suka aku nggak? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Udah jawab cepetan. Kita berdua kan cuma kerja sama. Setelah malam ini, kita gak ada hubungan lagi. Kamu kira setelah kejadian hari ini, Kenzo bakal maafin kamu? Lagian kamu kan janji bakal bantu nyingkirin Kenzo. Tapi dia kan belum pergi. Terus aku harus gimana? Mana besok ulang tahun ayahku lagi. Dia bakal datang ngeganggu gak ya? Aku ada ide. Ide apaan? Kita dari bohongan jadi beneran. Terus kita langsung tidur sekamar. Jadi Kenzo gak bisa nikahin aku. Keluarga Juvena dan kakakmu kerja sama. Jadi mereka pasti jagain kamu. Gak mau ah. Dari kecil ibuku ngajarin untuk jadi anak yang jujur. Kenapa gak bisa? Aku gak mau pura-pura nikah dan ngancurin hidup kamu. Aku aja gak takut. Kenapa kamu takut? Sekarang kamu udah aku tandain. Tenang aja. Aku pasti bakal tanggung jawab. Aku gak butuh kamu tanggung jawab. Loh kok? Kamu kan juga nyium. Kamu juga tanggung jawab. Aku... Dasar Farel blow on. Aku udah sampai segitunya. Masa masih belum sadar juga? Gimana ya? Gaji sebulan aja cuma 6 juta. Aku gak bisa ngasih hidup yang layak. Aku punya duit kali. Udahlah. Kalau kamu ngomong lagi aku marah. Kakakmu kayaknya minta ampun. Kenapa kamu bisa gak tahu ya? Aku juga baru tahu hari ini. Kakakku gak ada hubungannya sama aku. Beneran aneh banget. Gimana kalau kita tanya kakak langsung? Ya udah aku telepon ya. Kakak. Farel sama Naila lagi ngedate ya? Enggak gitu.
Kakak, malam-malam begini kakak ngapain di sini? Aku tertarik sama satu tanah. Rencananya mau beliin buat kalian nikah. Lantai satunya dijadiin restoran hotpot. Lantai 2 gym. Lantai 3 karaoke. Lantai 4 jadiin tempat pijat. Lantai 5... Jangan. Kakak, kondisi keluarga kita itu, aku ngerti semuanya. Ternyata kamu beneran CEO dari grup Farel ya? Meskipun begitu, emang bisa ya sampai beli gedung? Itu bukan urusan kamu. Kalau aku bilang bisa, ya pasti bisa. Kakak ngerahasiain apa lagi dari aku? Telepon ya. Halo? Apa? Ada yang ngerebut tanah aku? Aku kesana sekarang. Ini masih ada urusan. Kalian ngobrol aja dulu ya. Lanjutin aja ngedate-nya. Kakak. Kakak, Barusan reaksi kakak aneh banget gak sih? kayaknya kakak nyembunyiin rahasia dan gak mau aku tahu. Besok kan ulang tahun paman. Aku datang juga ya. Kamu, Apanya yang Aku kan pacar kamu yang harus ikut lah. Kalau kamu nggak ngebolehin, aku cium lah. ya udah deh, kamu boleh ikut. Hari ini semuanya pakai baju rapi. Jangan-jangan lagi ada acara di desa. Seingat aku nggak ada apa-apa deh. Iya, coba kamu. Wah, Ini Kak, orang di desa kalian semua sekaya ini ya? Transaksinya pakai emas. ini. Pak Wisnu, Farel ya? itu di tangan bapak emas ya? Ini bukan emas beneran. Ini tuh coklat yang berbentuk emas. Iya. Oh, coklat. Jangan makan banyak-banyak ya, Pak. Nanti diabetes loh. Pak Wisnu, hari ini di desa ada acara apa? Farel, mending kamu cepetan pulang. Biar ayah kami kasih tau kamu, oke? Oke, Pak Wisnu, hari ini kamu ganteng banget. Tadi nyaris ketahuan. Iya makanya, untung aja Farel anaknya polos dan gak mikir macam-macam. Kita pakai pakaian cantik. Nunggu pengumuman dari Pak Hendra soal pewaris keluarga kan? Hari ini, akhirnya datang juga. Jadi kamu mau ajak kita semua ke desa Liwang ya? Katanya Pak Hendra lagi kangen. Dan ulang tahun beliau tahun ini mau dirayain di desa Liwang. Makanya aku ingin ngundang kalian ikut. Sekalian jadi saksi keluarga Tanui teken kontrak sama keluarga Farel. Gimana? Tentu aja. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Kenzo. Tuan Kenzo, kalau gitu kapan kita berangkat? Tapi ada satu kebetulan nih. Farel si sampah itu. Ternyata satu desa sama Pak Hendra. Apa? Tapi santai aja. Sekalian kita mampir pergi lihat rumah Farel itu sebobrok apa. Beraninya rebut Naila dariku. Mantap, lebih bagus kayak gitu. Aku juga sekalian mau lihat kenapa anak miskin itu bisa bikin anakku sampai tergila-gila. Aku juga penasaran sama keluarganya Farel. Sama Pak Wisnu yang dia omongin. Beneran Pak Wisnu yang orang pertama jago kecapi itu. Hendra, aku kemarin pergi rawat kecantikan. Lihat penampilanku, apa nggak kelihatan? Udah gak apa-apa, bilang aja. Di hari ulang tahunku, kamu nyobain perawatan gratis yang dikasih sama Salem. Iya, ide kamu lumayan. Di hari ulang tahunku ini, sekalian kita umumin Farel sebagai pewaris keluarga. Mulai sekarang, kita gak usah sembunyi lagi. Akhirnya, waktunya datang juga. Ayah, ibu. Loh, kok nggak ada orang? Mungkin pada keluar belanja kali ya? Oh, Naila, Nenek, ayah, kalian kok di sini? Kenzo datang ke desa Liwang menemui ketua Farel buat teken kontrak. Aku sama ayahmu sekalian tengokin kamu sama Farel juga. Ketua Farel? Dia juga orang desa Liwang. Iya, aku juga nggak nyangka. kok aku nggak tahu ya kalau desa kita punya orang kayak gitu? Desa Liwang kan gede dan isinya ada ribuan keluarga. Keluarga Farel orangnya sederhana, diam-diam kaya. Kamu mana mungkin ngerti? Diam-diam kaya. Ya udahlah, mungkin aja dia orangnya sederhana banget ya. Nenek, ayah, kalian sudah makan belum? Belum. Nenek duduk aja dulu, biar aku masakin dulu ya. Nah, ibu duduk aja. Sudah semua, silakan dinikmati makanannya. Wah, aromanya lezat banget. Apa ini beras merah 100 juta sekilo? Apa? Nggak mungkin lah. Kata ayahku, beras ini harganya paling cuma 4.000 sekilo. Dari kecil aku juga makan ini kok. Kamu dari kecil sudah makan ini? Iya. Apa aku salah lihat lagi? Nenek, udah makan dulu yuk. Cobain tuh sama masakanku. Bentar. Ini sumpit emas berlian dari perusahaan berlian Rusia. Kerjasama restoran top Singapura khusus untuk grup Farel. Dengan label kolaborasi mewah. Kok kamu bisa punya ini? Farel, ini sebenarnya ada apa sih? Kata ibuku, sumpit ini hasil dari undian promo di supermarket.
Aduh, ya kalian makan duluan aja. Aku mau kasih makan ayam dulu. Bentar. Eh, apa? Farel, kamu tahu nggak itu apaan? Ini makanan buat ayam di rumahku. Tapi itu kan kaviar almas. 1 gram harganya 1 miliar. Tadi kamu tuang 2 kotak. 12 miliar langsung nenyah. 12. Farel, jujur sama nenek. Sebenarnya keluarga kalian usaha apa? Aku dari kecil tumbuh dewasa di desa Liwang. Keluarga kami cuma keluarga biasa-biasa aja kok. Nggak mungkin. Sial itu asalnya dari Maroko. Dibuat full handmade. Satu-satunya di dunia. Perkiraan harganya 6 triliun. Oh, mana mungkin? Ibuku bilang barang ini tuh harganya murah. Beneran palsu atau asli? Tinggal tanya saja. Zaki, Teddy, aku kirim lokasi ya. Datang bantu aku cek sesuatu. Siap. Pekarangan kecil ini kelihatan kayak sudah rusak. Tapi isinya banyak harta karun. Ibu, jangan-jangan benar yang dibilang sama Tuan Kenzo. Ibu udah pikun ya? Ayah, jangan ngomong gitu sama nenek. Zaki itu kepala lembaga riset pertanian. Teddy itu ahli bidang barang antik. Begitu mereka datang, kebenaran langsung akan terungkap. Di mana barangnya? Biar aku lihat cepetan. Ini, tadi aku dengar ada shell dari Mesir kuno punya putri ayah ya. Cepat aku lihat. Oh ya ampun. Aromanya semerbak. Teksturnya lembut dan udah gitu halus lagi. Beras ini beneran beras mewah. Teddy, sialnya gimana menurutmu? Waduh, ini beneran shell asli dari Maroko. Udah gitu kondisinya masih bagus lagi. Dan kalau misalnya mau dilelang, mungkin bakal laku sampai 10 triliun. Gak mungkin kata ibuku semua barang ini sama sekali gak berharga. Oh ya, masih ada barang berharga nggak? Sekalian keluarin biar aku lihat. Farel, coba kamu keluarin barang-barangnya. Biar semua orang bisa lihat. Cuma ini aja sih. Coba kalian lihat sendiri. Astaga. Aduh. Ini keramik langit citra dinasti kuno. Nama resminya Guci Langit Citra berkaki 3. Jumlahnya sedikit. Museum punya 1 aja udah bersyukur. Dan ini harganya mahal banget. Masa sih? Kata ayahku itu barang yang paling murah. Kalau di sini paling buat tempat makan ayam. Apa? Makan ayam? Keluarga kalian beneran gak tahu cara menghargai barang ya? Kayak yang ini. Ya ampun, ini juga bukan sawi biasa. Buat cewek bisa bikin kulit cerah. Buat cowok badan kuat juga sehat. Satu aja harganya bisa 10 miliar. Mangkuk ini juga bukanlah mangkuk biasa. Aku rasa ini bahannya pasti didapat dari pegunungan mager, batu berilium magnesium. Dan nilai dari mangkuk ini tuh bisa-bisa sampai ratusan miliar. Rumahnya Farel kenapa penuh harta karun gini? Farel, ngomong jujur, barang-barang ini asalnya dari mana? Kata orang tuaku, semua barang ini kalau gak dikasih dari tetangga, ya dibeli sama sepupuku pas dia belanja ke kota. Masih ada barang lain lagi nggak? Mungkin lukisan atau kaligrafi? Kayaknya di kamar ayahku masih ada banyak. Masih ada lagi? Ini aja udah bikin merinding. Jangan-jangan semua ini adalah barang curian orang. Bukan curian. Aku tunjukin ke kalian. Ini cuma ada segini. Astaga. Cuma ada segini. Lihat aja dulu. Teddy, barang-barang ini asli atau palsu? Aduh ya ampun. Ini lukisan zaman kaisar. Lukisan keberuntungan dari ahli. Dan ini dulu tuh pernah dilelang. Sampai 900 miliar dolar Amerika. Gila. Yang kamu pegang juga gak kalah. Barang segitu berharganya kok bisa ada di sini? Ini mencurigakan. Pasti ada yang nggak beres nih. Farel, keluargamu sebenarnya siapa sih? Keluargaku itu beneran cuma orang biasa. Udah, gak usah pura-pura di depan aku ya. Aku gak pernah bohongin orang. Angka yang kalian sebutin itu tadi, jujur aja, cuma pernah lihat di Game Monopoly. Maaf dek. Barang yang kamu bawa ini bisa nggak aku beli aja dari kamu? Barang begini emangnya ada yang mau beli? Ya ada lah. Barang kayak gini, aku bisa langsung kontak orang kaya di kota raya. Grup konglomerat. Minimal harganya 120 triliun. Semua barang koleksi ini biar aku aja yang urus ya. Kamu ngomongin uang di game ya? Uang rupiah lah. Uang rupiah? Iya. Kalau kamu mau, jual semua barang ini sama aku. Mulai sekarang, kamu bakal aku anggap sebagai kakak di dunia ini. Kok bisa semahal itu ya? Kalau aku punya duit, bisa langsung lamar keluarga Juvena. Kata ini, semua barang ini, yang manapun yang kamu mau, bakal aku jual ke kamu. Barang curian begitu, emangnya bisa dijual? Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Kalau ini barang curian, mereka keluarga pasti sudah lama jadi buronan. Masa iya ada keluarga kaya yang aku nggak tahu? Pasti nggak mungkin.
warga biasa bisa setajir dan semampu ini. Mau konglomerat pun yang datang kalau lihat barang ini, dia pasti juga kaget. Kalau semua barang ini bisa laku dijual sama Bu Clarissa, wah Farel bisa jadi rebutan. Ayah lagi mikir apa? Aduh, Farel ya, dulu itu Paman nggak paham soal situasinya. Kamu nggak marah kan sama Paman? Paman kan yang udah ngebesarin Naila. Aku bisa paham gimana rasanya, Paman. Aduh, syukurlah kalau gitu. Paman banyak kenalan orang yang suka sama barang kayak gini. Gimana kalau kamu keluarin aja semua benda lainnya, biar Paman bantu cariin pembeli. Ayah, pas ayah masuk tadi, wajahnya nggak kayak gini. Ayah emang mukanya nyebelin gini. Farel, jangan dimasukin hati ya. Baiklah, ayah dulu nyalain kamu. Karena kamu nggak pilih Kenzo. Tapi kayaknya pandangan ayah salah besar. Ayah, udah cukup ya? Ya udah, nggak perlu dibahas lagi. Gak nyangka keluarga Naila ternyata materi itu. Kalau beneran nikah sama Naila, mereka itu bakal hisap harta kita. Itu keterlaluan. Untung Naila orang yang masih sopan. Jangan buru-buru kita menilai. Terus gimana cara nilainya? Sebelum kita umumkan soal pewaris grup Farel, masih ada waktu untuk menguji mereka lagi. Iya juga. Kita harus bantu anak kita liatin baik-baik. Ya, ayo. Kalau begitu kita masuk bersama untuk melihat orang seperti apa mereka. Ayo. Ayah, Ibu, kalian sudah pulang ya? Anakku, kenapa ramai sekali tamunya? Paman, Tante, Naila, Farel bisa dapat cewek sebaik dan seberani kamu ini, itu rezekinya dia. Tante, aku lihat Farel orangnya tulus juga setia. Aku juga beruntung ketemu sama dia. Kamu ini ternyata pandai bicara. Aduh, ini pasti calon besan ya? Wajahnya mirip banget sama Farel. Wah, masa? Gantengnya juga sama banget. Iya. Aku ayahnya Naila. Senang berkenalan. Ini neneknya Naila. Ibu Dewi dari keluarga Juvena. Oh, Ibu Dewi. Halo, salam kenal. Halo. Dan ini Kepala Institut Pertanian Pak Zaki. Terus dia ahli kolektor barang antik, Pak Teddy. Ahli barang antik pertanian. Waduh, apa kita bakal ketahuan? Nggak nyangka semuanya sudi mampir ke rumah kami yang sederhana ini. Kalau ada yang kurang nyaman, mohon dimaklumi aja ya. Mohon maaf. Kami sekeluarga sangat suka dengan suasana di sini. Nyaman. Anak, kenapa kamu keluarin barang-barang ini? Ayah, kata Teddy barang-barang ini bisa dijual mahal. Makanya aku keluarin biar bisa dilihat dulu. Waduh, kayak barang apa aja. Barang-barang ini kalau nggak dibagi gratis dari desa atau dari para tetangga dekat rumah paman tante. Jadi, mana mungkin ada nilainya. Bapak ini bisa aja bercandanya. Barang-barang ini tuh beneran bukan barang sembarangan loh. Yang bisa dapetin. Dan di kota raya ini, pasti cuma keluarga besar hebat yang kaya raya banget. Yang bisa punya semua ini. Waduh, masnya ini bisa aja ngomong gitu. Keluarga kami ini cuma sekedar keluarga biasa saja. Mana mungkin sehebat itu. Biasa aja. Waduh, bapak ini memang benar-benar orang yang sangat rendah hati. Oh iya Pak, apa Bapak bisa tolong tunjukin sertifikat barang-barang ini? Soalnya saya ini mau lihat. Saya suka banget dengan benda beginian. Berapapun harganya pasti akan saya borong semuanya sertifikat. Aduh, kan tadi aku udah bilang, barang itu semua dikasih gratisan. Mau cari sertifikat di mana coba, ya kan? Oh, jadi nggak ada sertifikatnya ya? Iya, nggak ada sertifikatnya. Oh, berarti ini asal-usulnya nggak jelas. Jangan-jangan semua barang ini curian. Kak Teddy, tolong jangan asal ngomong gitu. Aku nggak asal ngomong. Barang kamu itu nggak ada sertifikatnya. Berarti asal-usulnya nggak jelas. Kalau nggak nyolong terus apa? Hah? Nyolong? Kalau benar ini parah. Beneran barang curian? Nggak ada sertifikat, pasti barang curian. Kalian udah bohongin aku ya? Naila mau nikah sama anak kalian. Benar-benar bikin keluarga Juvena malu. ayah, katanya nggak punya bukti, kenapa ayah percaya gitu aja? Selama ini ayah ibuku hidup jujur dan bekerja keras. Mana mungkin mereka begitu? Kalau gitu, suruh ayah mau jelasin. Dari mana asal semua barang ini, gimana dapetnya, dan coba jelasin. Mana mungkin orang desa punya barang bagus banyak ini. Ternyata kalian dapetin semua ini dengan cara curang. Kalau kalian beneran mau tahu asal-usul barang-barang ini, aku bisa kasih tahu. Tapi nggak sekarang. Kamu lagi coba ngulur waktu ya? Buat nyari dan bikin sertifikat palsunya. Asal kalian tahu aja ya. Keluarga Juvena nggak akan mungkin bisa bersama keluarga kalian yang kotor dan licik. Ayah, kenapa malah percaya orang luar? Bukannya sama Farel dan keluarganya. Ayah aja belum setuju kamu nikah dengannya. Terus, kenapa kamu belain mereka segala? Farel, kami udah ajarin kamu etika bersosialisasi dan melatih kamu menghadapi orang. Sekarang, ini waktu ujian bagimu. Farel, apapun yang terjadi, kamu tinggal percaya pada kami. Farel, aku juga percaya kamu.
Kalau aku laporin mereka sekarang, berarti aku bisa berjasa besar. Naila, ikut ayah. Kita pulang dan laporin mereka. Kamu yakin Pak Hendra tinggal di desa Liwang ini? Kalau dilihat-lihat, kayaknya nggak mungkin orang kaya dia mau tinggal lama di sini. Tapi infonya benar. Aku sudah muter semua desa. Tinggal rumah ini aja belum. Gimana kita coba masuk dulu? Ayo, Nek. Kita lapor mereka. Tuh suaranya kayak pernah dengar. Ayo. Paman Arman, kamu nggak bisa fitnah keluarga kami. Kalau nggak punya bukti yang jelas. Siapa suruh kalian nggak punya bukti? Aku percaya, Farel sama keluarganya bukan orang kayak gitu. Naila, cepat kamu kesini. Jangan tambah bikin malu. Aku nggak bakal pulang sama ayah. Aku mau sama Farel. Kalau kamu nggak mau ikut, ayah telepon sekarang juga. Laporin mereka. Ini rumah siapa? Kelihatannya sudah bobrok sekali. Ternyata rumahnya si kampung. Padahal aku kira punya orang kaya misterius. Malah maling rupanya. Kamu nggak diterima di sini. Buruan cabut aja. Kenapa? Kamu ada rahasia kecil ya? Buru-buru ngusir aku atau kamu takut? Aku bongkar semua aib kamu ke semua orang ya? Hah? Masih nggak mau keluar sertifikatnya? Aku yakin Farel pasti bisa. Dia nggak bakal bikin kita kecewa. Ini kesempatan bagus buat menguji Farel. Oh, apa ini barang-barang yang kamu colong tadi malam? Wah, bagus ya, Farel. Kamu kasih barang curian sebagai hadiah. Mau nyeret keluarga Juvena ya? Jadi kamu main pakai cara licik begitu ya? Naila, demi cowok kampung itu, kamu rela ngancurin hidupmu di masa depan keluarga Juvena. Kenzo, mending kamu diam aja. Kamu niat ngadu domba kami kan? Tuan Kenzo, kami sudah selidiki museumnya Grup Farel kehilangan banyak barang berharga. Lukisan perundungan zaman Kaisar, kunci langit citra, dua-duanya ada di sana. Aduh, ternyata benar Duarte itu milik keluarga Farel. Sekarang siapa yang bohong terus? Kalian semua pasti dengar jelas kan? Hah? Farel itu cuma seorang maling. Kalau kayak gini, keluarga Juvena pasti tahu mau pilih siapa jadi menantu. Aku rasa jawabannya udah jelas. Hah? Wah, Bapak terlalu baik kalau Naila bisa berjodoh sama Kenzo. Itu justru rezeki besar buat dia. Dengar ya semuanya. Biar aku mati sekalipun, aku nggak akan mau nikah sama Kenzo. Naila, coba ulangi lagi. Kayaknya tadi udah cukup jelas. Dia nggak bakal nikah sama kamu. Orang yang dia mau nikahin itu aku. Ngomong aja kamu. Naila, kamu pikir baik-baik ya. Kalau kamu nikah sama Farel, si kampungan itu, kamu bakal seumur hidup akan jadi cewek kampung. Ya sobat kamu kalau bicara. Lihat itu. Aduh, coba lihat. Ini anak kebanggaan kamu. Cuma segitu nyalinya. Dasar pengecut. Sudahlah, jangan ribut lagi. Langsung lapor polisi aja. Masalah siapa yang benar. Nanti bakal kelihatan. Kalian semua udah keterlaluan. Kami sekeluarga adalah orang yang jujur dan setia. Kami nggak takut diperiksa. Tapi asal kalian tahu, mau fitnah orang lain, itu juga bisa kena pasal. Ya sudah. Berani nggak kau taruhan sama aku? Lihat aja nanti siapa yang bakal dibawa polisi. Taruhan apa? Kalau kamu bisa buktiin barang ini punya keluarga kalian, aku bakal sujud, jilatin sepatu kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa buktiin, kamu yang harus sujud ke aku dengan hormat 10 kali. Berani nggak? Kalau kamu nggak jawab sekarang, berarti kamu nyerah. Apapun yang terjadi, keluarga Juvena nggak bakalan rugi. Farel, jangan takut. Kita taruhan aja. Orang jujur nggak perlu sembunyi. Oke. Ayo kita bertaruh. Siap. Kalau gitu semua sertifikat untuk harta karun keluarin. Ayo, ada di mana? Di kandang ayam atau di kandang babi? Keluarkan semuanya. Nggak bisa keluarin barangnya kan? Cepetan sujud, cepet hormat ke aku. Kenzo, ternyata waktu itu gak matahin tangan dan kaki kamu itu keputusan yang salah. Bu Clarissa, kamu kenapa tiba-tiba datang? Dasar kamu bocah, berani banget ya. Berani bikin rusuh di keluarga aku. Tuan muda, Pak Hendra, Ibu. Kakak, kamu manggil aku tuan muda lagi? Bu Clarissa, Anda panggil mereka apa tadi? Bu Clarissa ini dari kecil diasuh sama keluarga ini. Demi balas kebaikan mereka, makanya dia hormat sama mereka. Oh, pantas aja. Nanti kita akan umumin identitas Farel. Tapi sekarang kamu bantu dia sedikit. Oke. Bu Clarissa, kemarin itu Kenzo nggak sengaja aja. Mungkin agak bikin kesal, mohon maaf ya. Kalau aku bikin keluarga Tanui hilang dari kota raya, itu bisa juga dibilang gak sengaja, gitu. Sombong sekali. Nanti, kalau keluarga Tanui udah tekan proyek puluhan triliun di Danau Timur bersama dengan keluarga Farel, kamu Clarissa bakal langsung sujud sama kami. Benar. Clarissa, kemarin kita pikirnya teken sama kamu. Sekarang kita udah tahu, kita cuma perlu teken sama ketuanya, sudah cukup. Masa jayamu bentar lagi habis. Clarissa,
begitu ketua baru akhirnya naik jabatan, posisi kamu sebagai CEO belum tentu bisa lanjut, ha? Clarissa, kalau sekarang kamu bisa deketin kita baik-baik, siapa tahu kita bisa bantu kamu dikit. Daripada sekarang kamu gak tahu diri. Tamparan ini gantiin ditampar kakakmu. Adik otaknya nggak beres. Kenapa? Kakaknya juga jadi bodoh. Clarissa, kamu berani tampar aku. Tunggu kita siap teken proyek itu, aku bakal suruh kamu sujud angga aku kakak. Oke, aku malah jadi penasaran. Kontrak itu berhasil diteken apa enggak ya? Kamu? Apa kamu ngelakuin sesuatu? Aku orangnya nggak suka main belakang. Justru kamu sering sekali banyak gaya di depanku. Kenapa? Kamu kira aku Clarissa gampang dilawan? Kamu? Kakak, hati-hati. Udah tenang. Lihat aja gaya pengejutnya itu. Berani nggak mukul aku? Yang penting kakak aman dulu. Ngusir mereka aja udah cukup kok. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Taruhannya belum selesai. Aku laporin kali ke polisi. Emang kamu nggak penasaran? Barang itu dari mana semua? Hah? Apa kamu mau bilang barang-barang ini dari kamu juga ya? Kenapa aku nggak boleh kasih? Barang kemarin itu, kalau dijumlahin sudah lebih dari 40 triliun. Belum tambah koleksi langka ini. Ini bukan orang biasa yang bisa sediain. Kalian pernah lihat orang sekaya ini? Nggak tahu diri. Menurutku, kalian semua satu komplotan. Nyolong barang terus dijual lagi. Pakai barang curian buat dapetin duit haram. Kalian itu keterlaluan sekali. Gak kenal hukum. Kalau aku bisa tunjukin sertifikatnya gimana? Oke. Kalau kalian punya sertifikat, aku bakal tepati janji. Gak bakal ingkar janji. Oke. Kakak, Tenang aja. Semuanya terkendali. Cuma barang-barang ini. Hah? Ini semua pasti sertifikat palsu, ya kan? Dengar ya, aku sudah hubungi notaris dari Kristis, bantuin kita ngelakuin penjaminan. Aku barusan sudah suruh mereka datang ke desa Liwang, dan kalian semua tinggal nunggu masuk penjara aja. Oke. Coba aja sekarang suruh mereka. Buktiin kalau kami benar. kakak, sejak kapan keluarga kita punya sertifikat sebanyak ini? Bawa barang ini ngerepotin aja. Mending simpan di rumah. Lebih aman dan praktis. Kalau gitu ini semua, kamu habisin uang berapa? Sebenarnya, barang ini nggak aku yang beli. Ah? Nanti kamu bakal tahu kok. Ibu, apa semua sertifikat ini beneran asli? Kau lihat Bu Clarissa, gayanya sangat santai. Kayaknya benar semua. Izinkan kami periksa. Kami bantu buat penjaminannya. Itu mereka. Mereka yang bikin sertifikat palsu barang-barang ini, semuanya mereka curi dari museum. Kami nggak ngelakuin itu. Barang ini semuanya pasti asli. Kalian berdua, tolong bantu periksa semua dan tunjukkan kebenarannya. Tenang aja. Sebagai notaris, kami akan ngikutin prinsip adil dan objektif. Ngasih penilaian yang paling akurat. Hasilnya menunjukkan sertifikat ini asli, jadi dikeluarkan oleh pihak Kristi. Apa maksudnya? Ini nggak mungkin. Sertifikat sama cap resminya. Sudah buktiin semua. Makasih udah nunjukin kebenarannya. Maaf ya kalau ngerepotin. Memang sudah tugas kami. Taruhan kali ini, kamu kalah. Meski barang-barang ini asli, terus kenapa emangnya? Gimana kalau ternyata semuanya juga kalian curi? Kenzo. Kamu bener-bener gak mau kalah ya? Kenapa? Jangan bilang kamu mau kabur dari taruhan. Hei Kenzo, aku gak butuh kamu jilatin sepatuku. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Siapa bilang aku sudah kalah? Sekarang juga bisa langsung ke kota raya teken proyek. Lihat nanti aja. Aku mau kalian semua menyesal. Oh, maaf. Tadi itu lucu sekali. Naila, kamu itu cewekku. Sekarang ikut aku. Ikut aku. Kenzo, lepasin aku gak? Dia udah bilang lepasin. Naila gak mau ikut kamu. Awas aja kalau berani sentuh dia lagi. Dasar bocah. Beraninya rebut cewek dariku. Paman Arman, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalian mau ikut gak sama aku? Kamu yakin bisa tekan kontrak sama klub Farel? Dari awal sudah aku bilang. Pasti 100% bakal deal. Baiklah, aku percaya omonganmu itu. Arman, jadi orang itu jangan pelan. Ibu, aku ngelakuin ini demi keluarga Juvena. Naila, kalau hari ini kamu gak ikut ayah, mulai sekarang kamu bukan anak ayah lagi. Mau kalian gak anggap aku anak pun, aku tetap tinggal di sini. Kamu tinggal di sini pun gak bakal ngubah keadaan miskin keluarga ini. Kalau kamu menikah dengan Kenzo, baru status bisa naik. Naik status. Aku gak butuh status. Aku cuma mau sama Farel selamanya. Dasar anak durhaka. Ayolah, kamu dasar cewek murahan. Si kampung itu, apa pantas kamu belain terus? Kamu bilang apa? Aku bilang, dia itu cewek murahan. Dari luar kelihatan polos. Tapi aslinya, dia itu cuma cewek murahan. Kamu berani pukul keluarga Tanwi.
Desa Liwang bakal aku ratain sampai jadi tanah kosong. Buat kuburan. Selain Farel, kayaknya orang desa juga sudah sampai. Oke, udah, Farel. Kita nggak usah urusan sama mereka. Oke, Naila, kalian yang maksa aku ya? Berani nggak jujur? Awal hubungan kalian itu gimana? Hah? Naila, apa maksud omongan Kenzo tadi? Kalian semua sudah dibohongin sama dia. Naila itu ingin batalkan lamaran sama aku. Dia asal cari cowok di pinggir jalan. Aku lihat sendiri. Farel, bener gak yang dia bilang tadi? Ayah, Ibu, maaf ya. Harusnya aku bilang dari awal. Aku sama Naila nggak pacaran. Farel, ini sebenarnya ada apa? Biar aku aja yang jelasin. Waktu itu aku nggak mau nikah sama Kenzo. Terus pas aku tahu Farel lagi cari calon pasangan, aku langsung ajak Farel buat pura-pura pacaran. Enggak, ini semua salah aku. Harusnya dari awal aku cerita ke kalian. Maaf kalau kecewa. Anak bodoh, mana mungkin kami nyalahin kamu? Sayang, mereka semua sudah tahu kalau Farel punya pacar. Gimana kita jelasinnya ya? Perasaan aku ke Farel itu tulus. Paman, tante, mau keluarga ini miskin atau kaya, aku tetap mau ada di samping Farel seumur hidupku. Hei anak nakal, rezekimu bagus juga ya. Naila, kamu nggak nyesel kan? Nyesel sih. Ah, Tapi nyeselnya, kenapa nggak ketemu kamu dari dulu? Kalian berdua tahu diri nggak? Aku masih ada di sini. Aku belum pergi. Kalau emang keluarga Jivena nggak tahu diri, lihat aja. Saat kami tekan kontrak nanti, dendam lama dan baru kita beresin semua. Kamu bilang apa? Ketua Farel, Fahendra, nggak mau tekan kontrak sama kita. Ini, kakak, barusan kamu bilang ketua Farel namanya siapa? Fahendra. Bener, itu aku. Hari ini akhirnya datang juga. Ayah, Ayah, ada rahasia apa yang belum aku tahu? Kalian kan penasaran, kenapa keluarga kami bisa punya harta karun langka sebanyak itu? Kalian tiap hari ngomongin mau kerja sama-sama grup Farel. Tapi pernah kepikiran nggak, huruf M di Farel itu inisial dari siapa? Nggak mungkin. Di dunia ini banyak inisial F. Pasti cuma kebetulan. Kamu nggak anggap aku? Apa kamu nggak menganggap cap resmi Farel ini? Itu pasti bukan cap Farel asli. Itu sama sekali bukan cap resmi direktur Farel. Itu pasti cap palsu kan? Masih aja ngeyel. Aku nggak ngeyel. Pak Hendra, kami datang buat rayain ulang tahun kamu. Pak Wisnu? Direktur, Nyonya, kayaknya waktunya sudah tepat. Aku ajak semuanya untuk datang. Kalian datang tepat waktu. Ketua Asosiasi Kecapi Nasional, Pak Wisnu, ternyata beneran kamu. Halo, apa kabar? Bu, ini aku, halo. Kalian semua dari anak perusahaan grup Farel kan? Ngurus baja sama minyak, juga kapal pesiar sama maskapai. Pak Zonan, Pak Lukman, Bu Sierra, Bu Lia. Ayah beneran direktur grup Farel? Iya benar. Dan kamu juga, pewaris satu-satunya. Kenapa nutupin ini dari aku? Mau tahu alasannya? Ingin memberikan pelajaran hidup yang berharga pada anaknya. Agar sejak kecil kamu bisa dibentuk jadi anak rajin, rendah hati dan penuh kebaikan. Aku sama ibumu sama nyewa orang-orang yang ternama. Saya harap kamu ngerti kenapa kami bersusah payah menyembunyikan identitas kita. Farel, aku tahu kamu pasti belum bisa nerima semuanya, tapi paman sama tante ngelakuin demi kamu. Kakak beneran anak angkat? Sebenarnya enggak, tapi karena nutupin kekayaan, makanya aku anggap paman dan tante kayak orang tuaku sendiri. Tunggu. Tolong biarin aku sendiri. Farel, Paman, aku pergi nemenin Farel dulu. Iya. Ini semua salahmu. Kalau anak kita sampai kenapa-napa, aku minta cerai. Kasih waktu dulu buat Farel. Dia pasti mengerti niat baik kita, ya kan? Ternyata kamu ngumpet di sini. Farel, Paman dan Tante nyembunyiin identitas itu emang salah. Tapi menurutku, niat mereka sebenarnya baik. Kamu sadar nggak betapa aku iri sama kamu? Bukan karena keluarga kamu kaya, tapi aku iri karena kamu punya orang tua yang sayang sama kamu. Demi kamu, mereka rela ninggalin hidup nyaman di kota dan hidup susah bersamamu. Menurutku itu hal yang langka. Sejujurnya aku merasa bersalah setelah mereka bersusah payah membesarkan aku selama ini. Aku ngerasa aku udah ngecewain harapan mereka. Farel, kamu tahu nggak kenapa aku suka sama kamu? Apa kamu masih ingat waktu di depan kampus kamu ngelindungin cewek dari tamparan ayahnya? Paman, di sini ada banyak orang. Tolong jangan main tangan. Cewek itu kamu.
Pertama, aku langsung jatuh hati sama kamu. Kedua kali, takdir mempertemukan kita lagi. Ketiga kali... Gak akan ada ketiga kali. Mulai sekarang, kita bakal bersama selamanya. Ah, eh, maaf ya, aku nggak sengaja ganggu kalian. Paman khawatir sama kalian dan nyuruh aku nyari kalian. Ya udah yuk. Ini mie yang aku masakin buat ulang tahun ayah. Mending kita bawain bareng yuk. Ayah, ini mie ulang tahun yang kami masakin bareng buat ayah. Farel, kamu udah gak marah lagi sama kami? Sebenarnya, aku mau bilang sama kalian terima kasih dan mohon maaf. Aku lumayan senang punya status sebagai pewaris. Oke. Hidup emang kayak drama. Nggak nyangka keluarga Juvena kita bisa jadi besaran sama keluarga Farel. Ayah, sebelum rayain ulang tahun ayah, aku mau lakuin satu hal dulu. Kau mau lakuin sesuatu, lakukan saja. Kami selalu ada di belakangmu. Farel, maksudku Tuan Farel. Tadi saya yang belum kenal Anda. Anda kan baik hati sekali orangnya. Bisa nggak kasih aku kesempatan? Bener. Saya sama Kenzo sudah sadar kami salah. Jadi tolong bisa Anda ampuni kami. Kamu bawa kontraknya nggak? Iya, bawa. Ini bawa. Tuh lihat. Aku sudah bilang, Tuan Farel kita orangnya baik hati. Pasti tetap lanjut tekan kontrak. Kerjasama dengan keluarga Farel, yang paling utama adalah soal sifatnya. Dan kamu, Kenzo, kamu nggak layak. Dan kamu, Kenzo, kamu gak layak. Kamu? Karena hari ini ulang tahun ayahku. Aku gak mau sampai main tangan. Kalau kamu emang masih punya otak, mending kamu buruan cabut sana. Farel, kalau hari ini kamu gak tekan kontrak, acara pesta ulang tahun ini aku jadiin acara berduka. Oh gitu ya. Aku udah kasih kamu kesempatan. Tapi malah kamu sia-siain. Kania. Tuan, ada yang bisa kami bantu? Ini, ada yang mau bikin rusuh di acara ulang tahun ayahku. Kalian berdua udah tahu kan harus apa? Siap. Kalian ngapain? Mau ngapain? Kalian mau ngapain? Mau dibawa kemana? Lepasin adikku. Kalian Lepasin ngapain? aku. Lepasin adikku. Paman Arman, Farel, Paman sadar kalau Paman salah. Kamu nggak berniat ngusir Paman keluar juga kayak mereka, kan? Naila bilang yang dilakuin ayah ibuku, semuanya demi kebaikan keluarga. Aku yakin yang Paman lakuin juga demi kebaikan keluarga. Tapi Paman ngelupain satu hal. Paman gak mikirin rasa Naila dari awal. Naila anakku, maafin ayah ya. Ayah cuma mikirin keluarga Juvena. Ayah sampai lupa soal perasaanmu. Maaf ya. Ini hadiah ulang tahun buat Pak Hendra, sekaligus juga hadiah kembalinya Tuan Muda. Karena tahu Pak Hendra suka besi, jadi kami bikinin khusus dari emas sebuah dekorasi tema baja buat Bapak. Kami dengar katanya Bapak Hendra suka bulan. Maka dari itu, aku suruh orang untuk pergi langsung ke bulan dan bawain tanah bulan buat Bapak. Terima kasih, karena selama ini kalian telah mendidik Farel. Harusnya aku yang berterima kasih. Kalau bukan karena Bapak, kita nggak akan sukses hari ini. Sekarang giliran kakak tampil. Farel, tanah di Danau Timur itu sudah aku beli buat rumah kalian nanti. Wah ini kemahalan kak, nggak usah ya. Cuma 2 triliun, aku malah ngerasa terlalu murah. Terima aja. Aduh, ini hadiah dari kakak. Kita terima aja. Istrimu udah ngomong gitu, masih berani nolak. Aduh kakak ngomong apa sih? Makasih ya kak. Paman, Tante, sebaiknya kita sekarang pilih tanggal bagus saja. Bentar. Tapi bukannya kita harus bahas soal mahar dulu ya? Ya. Memang mau dibahas. Masih ingat nggak pertama kali ketemu Tante kasih kamu kartu itu? Sebenarnya isi kartu itu nggak 2 juta, tapi 20 miliar. Untuk menantu Farel, harus dapat yang paling bagus. Kita sudah siapin mahar 17,6 triliun. Langsung transfer ke kartumu itu. Tante, ini kebanyakan. Itu nggak seberapa. Proyek Danau Timur nilainya puluhan triliun. Farel tinggal tekan untuk kalian. Tante, ini apa kita nggak perlu analisa dulu ya? Jangan panggil tante lagi. Ibu, ayah, mertua. Ayo, kita cari tanggal yang bagus. Ayo. Farel, sekarang aku udah serahin diriku sepenuhnya buat kamu. Ini, kita nggak kecepetan kan ya? Kamu mau yang lebih cepet ya? Malam ini kita tidur sekasur. Itu sih cepet banget. Aku yang memutuskan. Ayo.
Hmm.